اتقى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وأنا على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa senantiasa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang terkait dengan hijrah dan niat, yang dimana kita saat ini juga berada di awal daripada tahun baru kita yang mengambil momentum hijrah sebagai nama tahun Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat beliau Sayyidina Umar bin Khattab dan dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dikenal sebagai Ummul Hadis, induk daripada hadis Rasul, sebagaimana di dalam Al-Quran ibu daripada seluruh surat dan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran adalah surat Fatihah, diberikan gelar Ummul Quran. Hadis tersebut Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini adalah induk daripada seluruh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan hadzal hadits yadkhulu fi 70 baban min abwabil fiqh. Hadis ini masuk kepada 70 bab di dalam ilmu fikih. Nabi mengikat antara niat dan hijrah. Di dalam Al-Qur'an Allah tambahkan dan jihad fi sabilillah. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Lafaz innama di dalam kajian para ahli lughah disebut dengan adatul hasad, yang berarti hanya, sehingga dimaknai bahwa sesungguhnya innamal a'malu binniyat, yakni innama sihhatul a'mali binniyat. Sahnya amal hanya tergantung daripada niat. Para ulama usul fiqh mengeluarkan kaidah al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara-perkara tergantung tujuannya, tergantung niatnya. Sehingga para fuqaha menyimpulkan dari hadis tersebut, la ibadata illa binniyah. Tidak ada satupun ibadah yang dilakukan terkecuali harus ada niat. Semua ibadah yang kita kerjakan landasan awalnya adalah niat. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa.
Dan hanya saja setiap seseorang mendapatkan pahala, begitu juga mendapatkan dosa manawa, tergantung apa yang ia niatkan. Para fuqaha memahami redaksi hadis tersebut bahwa ketika di dalam hati sudah ada niat, maka di saat itu sudah terhitung menjadi amal hati yang dicatat. Jika niatnya baik, dia mendapatkan pahala. Jika niatnya buruk, saat itu juga sudah terhitung mendapatkan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingati umatnya untuk senantiasa berniat baik, karena setiap niat yang baik ada kalanya melampaui amal. Nabi bersabda, niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Bahkan ketika ada uzur dan kita sudah berniat ingin melakukan suatu amal soleh, maka niat tersebut diterima oleh Allah seakan-akan dia beramal. Sebagaimana riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata firasyah wa huwa yanwi ayyaguma yusalli minal lail faghalabathu an-naum, wa fi riwayah faghalabat aynah hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla. Siapa yang pergi ke tempat tidurnya dan di malam itu dia hendak ingin tidur, akan tetapi dia telah berniat, kata Rasul, wa huwa yanwi, dan dia telah berniat ayyaguma yusalli minal lail, sebentar malam ia bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat tahajud. Ternyata ngantuk yang amat luar biasa membuat ia terbangun hatta asbah, di waktu subuh, bertepatan dengan waktu subuh, dan dia akan laksanakan sholat subuh. Kemudian Nabi mengatakan, maka dia dicatat sesuai niatnya, kutiba manawa, ditulis pahala sebagaimana yang dia niatkan tadi untuk bangun sholat tahajud. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi, dan tidurnya itu dihitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya niat, ikhwanul muslimin, karena niat sebagai motif utama daripada seluruh perbuatan. Sekalipun perbuatan kita ini baik, tapi tatkala niat kita ini buruk, maka itu akan merusak amal ibadah kita. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, rubba kathir ghallalathu niyah wa rubba qalil katharathu niyah. Ada kalanya amal yang begitu banyak pahalanya menjadi sedikit sebab karena niat, dan ada kalanya amalan yang sedikit tapi memiliki niat soleh yang banyak, maka pahalanya menjadi besar. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, di bagian kalimat hadis ini Nabi membahas dan memperingati tentang masalah niat, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pesan kepada kita bahwa setiap gerak-gerik kita sebagai seorang muslim atau mukmin maka harus memperhatikan niat kita. Maka setelah itu Nabi kaitkan dengan hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka dia berhijrah kepada Allah dan Rasul. Apa maksudnya? yakni tatkala seorang beramal dan dia berniat, dia lakukan itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah itu sendiri artinya al-intiqal min makan ilal makan,
berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bermakna bahwa seorang mukmin harus senantiasa dia bergerak maju, harus ada peningkatan. Setiap kali dia mendapati tahun baru, maka harus dia meningkatkan ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kaitkan dengan hijrah sekelompok manusia yang ikut berhijrah. Ternyata tidak semuanya berniat hijrahnya karena Allah dan Rasul. Ada sebagian di antara mereka berniat untuk dagang, maka mereka pindah ke Madinah. Ada sebagian dari mereka niat untuk menikah dengan seorang wanita. Maka Nabi lanjutkan hadis tersebut, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang berhijrah karena urusan dunia, atau dia berhijrah karena memang ingin melamar seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun di sisi Allah. Yang dia dapatkan adalah sesuai apa yang dia niatkan, yaitu untuk dagang dan menikah. Ini kaitannya dengan asbabul wurud, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah, ada yang melaporkan kepada Nabi bahwa ada sebagian orang yang ikut berhijrah tapi niatnya berbeda dengan yang lainnya, bukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasul, tapi ada tujuan duniawi di situ. Maka Nabi SAW bersabda, maka siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka dia berhijrah kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang berhijrah karena dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia tidak mendapatkan pahala hijrah tersebut. Al-Imam Tabrani meriwayatkan bahwa terkait apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada yang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita, disebut sebagai muhajir Ummul Qais. Orang yang berhijrah karena wanita yang bernama Ummul Qais. Kana khataba imra'atan yuqalu laha Ummul Qais fa abat hatta yuhajira ilaiha faqabilathu. Imam Tabrani meriwayatkan ada seorang laki-laki melamar seorang wanita asal Madinah. Seorang laki-laki ini asli penduduk Makkah, dan wanita tersebut biasa dipanggil dengan Ummul Qais. Wanita tersebut menolak lamaran lelaki tersebut, kecuali lelaki tersebut pindah ke kota Madinah, berhijrah ke kota Madinah. Maka lelaki tersebut pun berhijrah dengan momentum yang sama di saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya ke kota Madinah. Ketika ia hijrah sampai di kota Madinah, lamarannya diterima oleh wanita tersebut. Maka setelah itu orang ini tidak disebut namanya, tapi diberikan gelar, dan gelar ini abadi sampai saat ini, yaitu Muhajir Ummul Qais. Dia berhijrah karena seorang wanita bernama Ummul Qais. Sungguh disayangkan, sebagian besar yang ikut berhijrah, mereka berhijrah karena Allah dan Rasul, maka diberikan gelar penghormatan, yaitu Al-Muhajir ilallah was-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Orang-orang terdahulu dari golongan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang membela Nabi Muhammad SAW. Nama mereka terabadikan dan gelar mereka terabadikan di dalam Al-Quran sebab niat yang baik. Maka di sini Nabi ikat antara niat dan hijrah, gak bisa dipisahkan. Seseorang yang ingin merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik, maka landasan awalnya niatnya untuk apa? Tidak lain semata-mata untuk bisa kembali kepada Allah dan bisa kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis ini juga memiliki makna bahwa sesungguhnya semua perbuatan yang kita lakukan, amal soleh itu tidak memberikan manfaat apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manfaat itu kembali kepada diri kita. Maka sebelum bulan Muharram ada kewajiban berkurban
Allah nyatakan di dalam ayat yang membahas tentang kurban tidak lepas dari niat. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin at-taqwa minkum. Allah Ta'ala tidak akan menerima daging kurban dan darah daripada hewan kurban tersebut, akan tetapi yang Allah terima adalah takwa dari kalian. Turjamanul Quran Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan Allah hanya menerima takwa dari kalian, yaitu Allah hanya menerima niat-niat kalian. Maka kita sebagai seorang mukmin, setiap apa yang kita lakukan yang diawali harus dengan niat yang baik, niat yang soleh, sehingga seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan amal kita berlipat ganda dengan sebab niat-niat yang baik ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan manfaat, wabil khusus kepada saya yang menyampaikan khutbah tersebut, untuk senantiasa menjadi seorang mukmin yang berubah di setiap waktu menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pesan daripada Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Beliau mengatakan, man kana yaumuhu, siapa orang yang hari ini khairan min amsihi, lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabih, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa makbunun, maka siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia orang yang tertipu atau orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un, dan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang terjauhkan dari kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli wa lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Ya ayuhan nas ittaqullah wa hadirul jum'ah wal jama'at. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabiy qadima. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal malaikatil mukarrabin wa ibadillahi sholihin min ahli samawati wa ardin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina dawil qadri sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iril ashabi rasulillahi ajmain wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ansurna warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Allah ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal tufbina, Allahumma arhamna wal tufbina wahfadna wansurna fariz'anna wal muslimin.
Allahumma kfina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma aslihna wa aslim man fi salahi salal Islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salal Islam wal muslimin. Allahumma dfa' warfa' anna wal muslimin al-adha wal bala wal waba wal amrad wal asqam wal hurub wal fitan wal mihan wa jami'a anwa'il bala'i ma zahara minha wa batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslil imam wal ummah wa ra'iya wa ra'iyata wa alif baina qulubihim wa aktub khairan minhum ya rabbal alamin. Allahumma dfa'anna wal muslimin al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara was suyufa mukhtalifa wasyada'ida wal fitana wal mihana ma zahara minha batan min baladina hadha khassah wa min buldani muslimin 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahmil muslimin fil qudsi wal ghadha wa fi kulli Palestin. Allahumma kun lahum 'auna wa nasira. Allahumma alayka bil yahud az-zalimin wa sanatil ghasibin. Allahumma ahsihim 'adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik waj'alhum ibratan li ghairihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'ifin fi Palestin. Allahumma fukka kaida asrahum wa farris an karbahum. Allahumma shfi mardahum wa qawwi 'ajizihim. Allahumma a'inhum ala bala'i wa hawwin alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa ghafiru dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa syukran yaf'aluhu min fadlikum fa la dhikrullahi akbar.